Lazio pertimbangkan langkah untuk Victor Lindelof. Lazio sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Manchester United Victor Lindelof. Menurut jurnalis Italia terpercaya Gianluca Di Marzio, Lindelof diyakini sebagai pemain yang ingin dijual United musim panas ini, tetapi transfernya belum terrealisasi. Pemain internasional Swedia itu tidak berlatih selama lebih dari 3 minggu karena cedera jari kaki. Ia absen dalam 2 pertandingan United di Liga Primer melawan Fulham dan Brighton dan Hove Albion. Lindelof hanya bermain 2 babak selama pramusim. Dalam beberapa minggu terakhir, pemain berusia 30 tahun itu telah dikaitkan dengan Fiorentina, Eintracht Frankfurt dan bahkan Liga Pro Saudi. Di Marzio kini melaporkan bahwa bintang United tersebut berada dalam radar Lazio, yang tengah memburu bala bantuan pertahanan menjelang hari terakhir bursa transfer pada Jumat, tanggal 30 Agustus. Pada hari-hari terakhir bursa transfer ini, Lazio tengah berupaya untuk lebih memperkuat skuadnya. Untuk lini pertahanan tim Marco Baroni, mereka memikirkan Lindelof dari Manchester United. Sebelumnya pada hari Selasa, The Manchester Evening News mengklaim bahwa Lindelof akan digunakan sebagai pelapis di posisi bek sayap jika ia gagal pindah musim panas ini. Di tengah krisis di sektor bek kiri yang disebabkan oleh absennya Lucchesio dan Tyrell Malacia, Lindelof dipandang sebagai seseorang yang dapat memberikan solusi sementara. Di semua kompetisi, Lindelof tampil 28 kali dan membantu United menjaga 9 clean sheet. Ia mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Manuel Ugarte bisa menjadi pemain yang sempurna. Man United telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain pada minggu terakhir bursa transfer. Manchester United akan menjadikan Manuel Ugarte sebagai rekrutan besar kelima mereka pada bursa transfer musim panas ini. United akan membayar biaya awal sebesar 50 juta euro untuk bintang PSG Ugarte, dengan pembayaran tambahan sebesar 10 juta euro. Diketahui bahwa raksasa Prancis itu akan mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 10% milik mereka sendiri. Kesepakatan seharusnya dapat diselesaikan jauh sebelum akhir pekan dan ia bisa melakukan debutnya saat mereka menghadapi Liverpool di Liga Premier pada Minggu sore. Ugarte akan membawa keuletan ke lini tengah United. Meskipun ia tidak memiliki kehadiran yang menenangkan seperti bintang Man City Rodri dan tidak akan ditugaskan untuk mendikte pertandingan dengan cara yang sama. Kedatangan Ugarte, yang telah beroperasi sebagai gelandang bertahan sepanjang kariernya dan telah mengukir nama di posisi itu untuk Uruguay, diperkirakan tidak akan membuat Ten Hag menyimpang dari formasi 4-2-3-1-nya. Ugarte bangga dengan cara dia bertahan dan merupakan gelandang yang lebih cepat, lebih atletis, dan lebih energi dibandingkan dengan Casemiro, yang pada usia 32 tahun kini meninggalkan tahun-tahun terbaik kariernya dan menerima kritik luas atas penampilannya selama paruh kedua musim lalu. Tidak akan mengejutkan melihat Ugarte dan sensasi remaja Kobbie Mainoo berkolaborasi di lini tengah secara teratur, dengan yang pertama memberikan perlindungan defensif dan memungkinkan yang terakhir untuk maju lebih jauh untuk bergabung dalam serangan. Dan Ashworth buka pembicaraan dengan Chelsea. Manchester United dilaporkan telah membuka dialog dengan Chelsea mengenai potensi kesepakatan pertukaran yang melibatkan Jadon Sancho dan mantan penyerang Manchester City Raheem Sterling. Jadon Sancho tampaknya akan meninggalkan Old Trafford sebelum jendela transfer ditutup dengan Juventus dan Chelsea kemungkinan menjadi tujuan bagi mantan bintang Borussia Dortmund tersebut. Direktur olahraga Setan Merah dan Ashworth sangat ingin menunjukkan pendekatan transfer baru yang memastikan klub tidak membayar terlalu mahal untuk target mereka dan mendapat nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan di bursa transfer. Dengan meningkatnya minat Chelsea terhadap Sancho, United sedang menjajaki peluang potensial untuk memperkuat opsi penyerangan Erik ten Hag dengan kesepakatan untuk Sterling. Menurut Mike McGrath dari Telegraph, Ashworth hari ini telah membuka pembicaraan dengan Chelsea mengenai kesepakatan pertukaran yang akan membuat Sterling pindah ke Old Trafford dan Sancho menuju ke arah lain ke Stamford Bridge. Vitali McGrath menambahkan bahwa klub hanya akan melanjutkan kesepakatan
berdasarkan ketentuan mereka sendiri. Akan menjadi transfer yang mengejutkan jika Sterling benar-benar pindah ke Old Trafford setelah bermain di klub rival Manchester City dan Liverpool. Namun, diketahui bahwa pemain internasional Inggris itu adalah pendukung setan merah saat tumbuh dewasa. Dengan Sancho yang ingin hengkang, ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menukar bintang yang ingin hengkang itu dengan pemain yang ingin menghidupkan kembali kariernya setelah Sterling dijauhi oleh tim Chelsea asuhan Enzo Maresca. MU diminta ganti Erik ten Hag dengan Zinedine Zidane. Mantan penyerang Manchester United, Dwight Yorke, menyuarakan pendapatnya terkait performa terkini klub dan mendorong manajemen untuk menggantikan Erik ten Hag dengan Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala. Yorke, yang merupakan bagian dari tim legendaris United yang memenangkan treble pada 1999, merasa bahwa klub membutuhkan sosok manajer dengan pengalaman dan reputasi kelas dunia untuk mengangkat kembali performa tim yang kini tengah terpuruk. Musim 2024-2025 dimulai dengan kurang meyakinkan bagi Manchester United. Setelah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham di pertandingan pembuka, mereka kemudian mengalami kekalahan 2-1 dari Brighton. Meskipun telah melakukan sejumlah rekrutan baru selama bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad, United tampaknya masih kesulitan menemukan konsistensi dalam permainan mereka. Hasil ini datang setelah musim 2023-2024 yang juga tidak memuaskan, di mana mereka mencatatkan performa terburuk mereka di Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Erik ten Hag adalah manajer yang bagus, tetapi ada perbedaan antara menjadi manajer yang bagus dan menjadi manajer elit. United membutuhkan manajer dengan silsilah. Sampai United mendapatkan manajer seperti itu, mereka akan terus kesulitan. Zidane adalah manajer elit yang bisa menarik pemain-pemain terbesar di dunia dan membuat semua orang kembali mendukung klub, pungkas Yorke wawancara dengan Lord Ping. Napoli dan MU bertukar kontrak dan memesan tes medis. Manchester United telah memberikan lampu hijau kepada Scott McTominay untuk pergi ke Italia guna menjalani pemeriksaan medis dengan Napoli setelah kedua klub mencapai kesepakatan untuk transfer pemain internasional Skotlandia itu selama akhir pekan. Napoli telah setuju untuk membayar United biaya sebesar 30 juta euro untuk lulusan akademi mereka. Akan ada juga klausul penjualan kembali sebesar 10% yang disertakan sebagai bagian dari kesepakatan. Gianluca Di Marzio menambahkan bahwa kedua klub kini telah bertukar dokumen untuk transfer McTominay. Ia diperkirakan akan berangkat ke Naples pada hari Selasa dan bisa menjalani pemeriksaan medis di kemudian hari. McTominay memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Manchester United, yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Manchester United telah mengizinkan Scott bepergian untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Romelu Lukaku dan McTominay siap melakukan perjalanan dan menjalani pemeriksaan medis sebagai pemain Napoli, kata Romano. United enggan menjual lulusan akademi tersebut, tetapi ia telah tersisih dari daftar pilihan di Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir. Pemain andalan era Ole Gunnar Solskjaer, pemain yang kini berusia 27 tahun ini merupakan salah satu dari duet gelandang McFred yang terkenal. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada bulan Juli tahun 2013 dan ada keraguan tentang masa depannya pada tahun-tahun awal karena perawakannya yang kecil. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut terbukti tidak beralasan karena ia tumbuh menjadi salah satu pemain tertinggi di tim dengan tinggi lebih dari 6 kaki 3 inci.